semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Hida di sini. Apa kabarnya? Setelah libur Idul Adha, kalian sudah melihat penyembelihan daging sapi. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Harusnya sehat dong. Kan udah makan daging sapi ya. Habis dapat protein. Di dalam daging sapi kan ada protein. Kemudian ada lemak, ada vitamin dan mineral. Nah, sekarang sehat kan? Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang penjumlahan pecahan. Dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian persen. Persen itu pecahan yang per 100. Jadi semuanya per 100. Kalau 7% berarti 7 per 100. Kemudian desimal. Desimal pernya 10, 100, 1000 tergantung jumlah jumlah angka yang di belakang koma. Nah, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang pengurangannya. Sebenarnya untuk pengurangan itu prinsipnya sama seperti penjumlahan, sama, yaitu boleh dilakukan operasi bilangan ketika penyebutnya sudah sama. Jadi ketika belum sama, silahkan samakan duluan. Boleh dengan KPK, boleh dengan KPK, boleh dengan disederhanakan, selama itu membuat penyebutnya sama. Kemudian jangan lupa bahwa pecahan itu seperti saudara kembar. Ketika yang atas dicubit, yang bawah juga harus dicubit. Jadi kalau yang atas dikali 2, yang bawah dikali 2. Kalau atas dibagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. Seperti itu ya. Jadi pembilang dan penyebut harus mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ada satu masalah yang sering kalian lupakan. Jadi untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, yang dijumlah dan yang dikurangkan hanya pembilangnya. Penyebutnya tetap tidak diapa-apain karena sudah disamakan tadi. Jadi tidak kemudian penyebutnya ikut dijumlah, penyebutnya ikut dikurangi, tidak ya. Jadi yang dilakukan operasi bilangan hanya yang pembilang. Penyebut hanya diberi perlakuan untuk menyamakan penyebutnya. Jadi misalnya ada dua pecahan yang mau dijumlah atau dikurangkan, kemudian penyebutnya berbeda. Nah, itu bisa dilakukan operasi bilangan apabila penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana menyamakan penyebut? Kalian bisa menyederhanakannya. Boleh juga menemukan KPK-nya. Ya, dikali berapa supaya bisa ketemu KPK-nya. KPK ingat? KPK adalah kelipatan persekutuan. Persekutuan itu artinya bersekutu. Jadi keduanya sama-sama dapat dirubah ke bilangan tersebut. Sampai sini paham untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kita hanya sekilas saja pengurangan karena sama seperti penjumlahan, hanya saja dikurangi gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perkalian. Jadi perkalian dan pembagian itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita belajar perkalian dulu. Nah, kalau perkalian itu kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kalau perkalian itu langsung dikali langsung, penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, coba kita lakukan. Oke, kita akan sedikit mengulang tentang pengurangan pecahan. Maaf, Ustazah Ida batuk. Oke, untuk pengurangan pecahan, Ustazah contohkan pecahan dari desimal dan pecahan dari bentuk persen yang biasanya kalian kesulitan. Oke, coba Ustazah di sini punya 75%, sebentar. 75% dikurangi 0,055. Nah, coba bisa nggak? 75%. Pecahannya berapa 75% itu? 75% itu, ingat persen itu berapa? Per 100. Oke. Kemudian 0,055. 0,055 itu berarti berapa? 0,055. Ada berapa koma? Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti per
1, 2, 3. Oh, per 1000. Bilangannya berapa? 055. Nah, tapi bilangan 0 di depan angka kita hapus karena tidak diperlukan. Nah, yang ini per 100, yang ini per 1000. Bisa nggak? Padahal syaratnya kemarin harus sama penyebutnya. Kita samakan. Yang paling gampang kita rubah ke 1000 semua. Nah, 100 jadi 1000 kali berapa? Kali 10 Ustazah. Oke, berarti yang pembilangnya kita kali 10. 75 kali 10 750. Ditambah apa dikurang? Oh, dikurang. Dikurangi 55 karena sudah 1000 ya. Jadi berapa? 0 kurangi 5, 10 kan. 4, 9, 4, 14, 9. Per 1000. Nah, sampai sini paham? Nah, coba kalau kita gunakan metode pecahan Ustazah, desimal, boleh. 75% dikurangi 0,055. 75% itu berarti 75 per 100. Berarti kalau per 100 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Kita tulis 5, 7. Oh, berarti depannya kosong, kita kasih 0. Nah, sekarang kita kurangi 0,75 dikurangi 0, ingat yang diluruskan komanya ya. 055 dikurangi. Bagian yang kosong ini berarti ada nolnya. Bagian yang kosong itu sebenarnya ada 0, 0, 0, 0, 0, sampai tak terhingga 0 tapi ya. Maka ini kita kasih 0. Boleh. 0 kurangi 5 berapa? Nggak bisa Ustazah, pinjam depan. Oke. Ini jadi 4, ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 5, nggak bisa Ustazah. Oke, pinjam depannya. Jadi 14. 9, 6. Nah, hasilnya 0,695. Apabila dibuat jadi pecahan biasa 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma, berarti per berapa? Per 1000. Per 1000. Angkanya berapa? Kita tulis 5, 9, 6. Nah, sama kan? Sama. Sudah paham ya untuk pengurangan? Nah, kemudian kita akan masuk ke perkalian pecahan. Jadi perkalian pecahan itu langsung dikali. A per B misalnya kali C per D itu langsung A kali C, B kali D. Nah, sampai sini langsung dikalikan. Contoh 2/3 kali 4/5 itu sama dengan 2 kali 4/3 kali
Berarti berapa? 8 per 15. Langsung. Kalau desimal kita simpan dulu. Contoh 2,5 kali 0,3. Nah, kita bisa jadikan dia ke 25 per 10 kali 3 per 10. Jadi berapa? 25 kali 3, 75. 10 kali 10, 100. Nah, jadi 75%. Boleh. Jadi 0,75. Boleh. Nah, kalau desimal langsung bisa Ustazah? Bisa. 2,5 kali 0,3. Kalau pakai desimal kita kalikan langsung. Caranya adalah dengan menyimpan dulu. Disimpan dulu Mbak, komanya disimpan dulu. Kalau disimpan komanya dulu jadi berapa ini? 25 kali 3. Oke, kita kalikan. 25 kali 3. 5, 2, 1. Maaf. 2 kali 3, 6. Nyimpen 1 tadi 7. 75 sama dengan 75. Nah, sekarang kita kembalikan lagi komanya. Komanya ada berapa kita jumlah? Ada di belakang koma ada berapa angka? Ini 1, ini 1. Kalau dijumlah berarti berapa? 2 angka di belakang koma. Berarti 2 angka di belakang koma, bilangannya 75. Kita tulis dulu 5, 7. Oh, berarti depannya 0. Hasilnya ini. Nah, sudah kasih contoh lagi yang pakai cara langsung. Contohnya adalah 0,8 dikali 2,1. Kita simpan dulu komanya, jadi 8 kali 21. Boleh dibalik. 8, 16. Nah, hasilnya berapa? 168. Berapa angka di belakang koma? 1, 2. 2 angka Ustazah. Berarti begini. 1, 2. Kita tulis 8, 6, 1. Nah, jadilah 1,68. Atau bisa 168 per 100. Sampai sini paham? 168 berapa persen. Nah, ini ya. Jadi bisa jadi bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, atau juga persen sendiri-sendiri. Sampai sini bisa? Nah, sampai sini bisa ya. Persen gimana Ustazah? Sama prinsipnya dengan pecahan biasa. Persen kan kalau dibuat pecahan biasa adalah per 100. Jadi gampang ya kalau yang itu ya. Kalau pecahannya campuran Ustazah, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu supaya lebih gampang. Oke. Nah, sampai sini sekarang Ustazah akan kasih contoh lagi untuk perkalian pecahan. Contohnya maaf. Contohnya 8 per 3 dikali 9 per 16. Nah, kalau dikalikan langsung dia akan hasilnya besar sekali. Nah, ingat per itu artinya bagi. 8 bagi 3 dikali 9 bagi 16 gitu loh. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Dengan mencoret, tapi nyoretnya nggak boleh asal. Jadi nyoretnya itu pecahan dan pembilang. Pembilang dengan penyebut yang mereka memiliki hubungan perkalian atau pembagian. Contohnya 3 dengan 9. 3 kali 3 itu 9, maka boleh kita coret. Anggap 9 ini dibagi oleh 3. Jadi sisa berapa? 3. 8 dengan 16 ini punya hubungan perkalian juga. 8 dikali 2 itu 16, maka kita coret. 8-nya kita coret,
Berarti 16-nya masih sisa 28. Jadi 2. Nah, jadi kita bisa dapatkan bilangan pecahan yang lebih sederhana. Padahal dikali tapi sederhana. Contoh lagi. Yang besar. 15 per 4 dikali 24 per 25. Wow, Ustazah ini besar sekali Ustazah kalau dikalikan. Ya, maka dari itu kita boleh coret. Ini kan 15 kali 24 jadi 1 tuh di akhirnya. 4 kali 25. Boleh kita coret atas bawahnya? Boleh kalau mereka memiliki hubungan perkalian dan pembagian. Contoh, 15 dengan 4 ada hubungannya nggak? Nggak ada Ustazah. Kalau 24 dengan 4 ada Ustazah. Nah, 4 kali berapa? Dapat 24. Jadi ini kita dua-duanya kita bagi 4. 4-nya bagi 4, 24-nya bagi 4. Berapa? 6. 15 dengan 25. Ada hubungannya di pembagian 5 Ustazah. Boleh bagi 5. Bagi 5. Dua-duanya bagi 5. Berapa? 3, yang ini 5. Jadi tinggal 3 kali 6, 15-nya disederhanakan jadi 3, 24-nya disederhanakan jadi 4. Kemudian 4-nya hilang karena tadi dibagi 4, tadi bagi 4 jadinya tinggal 1. 1 kali 5. Jadi 18 per 5. Oke, sampai sini paham? Oke, sekarang saatnya kalian berlatih. Nah, di dalam penjelasannya Ustazah tadi sudah ada tentang penyederhanaan ya. Coret itu apa Ustazah? Nah, itulah kalian fungsinya untuk menghafalkan perkalian dan pembagian. Jadi ketika kalian sudah hafal perkalian dan pembagian, kalian akan mudah mencoret-coret, menyederhanakan pecahan tanpa harus jadi nanti bilangan yang dihasilkan tidak begitu besar karena sudah dilakukan penyederhanaan melalui kegiatan coret-coret tadi. Nah, maka jangan lupakan perkalian dan pembagian. Jadi seringkali kalian lupa ketika liburan, akhirnya kalian tidak belajar, kemudian melupakan perkalian dan pembagian. Padahal dasar dari pembelajaran matematika itu salah satunya adalah perkalian dan pembagian, sangat penting. Jadi jangan dilupakan. Jadi hafalkan terus. Bagi yang belum hafal, hafalkan terus. Perkalian dan pembagiannya dihafalkan terus. Kalau kalian sudah hafal, kalian akan mudah melakukan operasi bilangan. Karena di dalam matematika itu selalu ada operasi bilangan penjumlahan, ada operasi bilangan perkalian, pembagian. Jadi sangat penting, jangan sampai lupa perkalian dan pembagian bilangan. Oke, untuk hari ini itu saja dari Ustazah. Jangan lupa berlatih. Berlatih itu sangat penting supaya kalian bisa memahami. Apabila kalian masih kurang paham, boleh menghubungi Ustazah. Tahu nomornya Ustazah kan? Oke, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.